Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lem Jusar, NIM 17086406. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana saya mengajar, yaitu materinya tentang kombinasi teknik sepak sila dan sepak kura dalam permainan sepak takraw. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, ada baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan dan kesehatan pada saat jam pembelajaran berlangsung. Oke, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, baiklah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Pertama, ini bentuk kun karena prasarana dan sarana kurang, jadi saya memakai kunnya adalah botol aqua. Yang kedua itu karena kita masuk sepak takraw, jadi bola ini kita pakai bola sepak bola. Sebenarnya bola itu sepak takraw ukurannya ukuran 3, jadi berat sepak takraw itu tergantung kepada permainan. Jadi kalau laki-laki mungkin beratnya lebih daripada bola perempuan, seperti itu. Dan juga dalam pertandingan perempuan dan laki-laki bolanya berbeda. Kalau perempuan warna hijau, laki-laki warna coklat. Dan bahan dasar dari bola tersebut adalah rotan gitu. Oke. Baiklah, sedikit dijelaskan. Yang pertama kita masuk kepada kombinasi teknik sepak sila dan sepak kura. Jadi sepak sila itu seperti ini, kaki dibengkokkan lurus seperti ini dan membentuk sudut lancip seperti ini, dan pergelangan kaki harus dikunci, harus lurus seperti ini bentuknya. Ini sepak sila. Dan juga sepak kura, kaki harus lurus, tidak boleh bengkok, harus lurus ketika bola menyentuh kaki. Jadi seperti ini. Ketika kalau bengkok, abang-abang dan kakak akan susah untuk mengontrol bola dan juga bola akan jauh perginya. Dan fungsi sepak kura dan sepak sila dengan sepak kura, fungsinya itu pertama, ini adalah teknik dasar, jadi bagaimanapun permainan sepak takraw pasti akan diperlukan, seperti untuk menahan serangan, juga mengumpan kepada teman, seperti itu. Baiklah, sebelum lebih lanjutnya kepada materi kita, ada baiknya kita melakukan pemanasan agar badan dan suhu tubuh kita panas, jadi enak pada saat melakukan olahraga dan tidak ada cedera. Oke. Jadi pemanasan kita sekarang itu bentuk permainan. Jadi bentuk permainannya seperti ini. Jadi lapangan itu dibentuk 4 persegi. Ini besar lapangannya tergantung pada banyak siswa gitu. Seperti ini. Jadi siswa berkumpul di tengah-tengah ini, mereka harus melakukan jogging seperti ini. Jadi dijelaskan lagi, misalnya kalau saya sebagai guru menyatakan angka genap, yaitu misalnya angka genap 2, 4, 6, 8. Jadi gerakannya pada saat berlari itu misalnya angka 4, jadi dia harus melakukan sepak memegang seperti ini, sepak sila seperti itu, sepak kura, sepak sila. Ketika saya bilang ganjil, dia harus melakukan sepak kura, harus megang seperti ini atau boleh seperti ini. Jadi ketika dia jogging seperti ini, 2 kata saya, dia harus memegang kaki seperti ini. Jika ada yang salah, misalnya dibilang 2 genap seperti ini, dia malah melakukan seperti ini, maka anak siswa itu akan dihukum seperti lompat ataupun push up. Jadi harus jogging seperti ini. Jadi dibilang misalnya 16, berarti 16 kan genap, dia harus melakukan seperti ini. Oke, begitupun ketika seperti ini, dia harus dan saya bilang angka 3, dia harus melakukan seperti ini. Seperti itu. Jadi mengarah kepada apa yang materi kita. Jadi jika salah, maka anak tersebut akan dihukum. Seperti itu. Jadi kita masuk pada evaluasi dari permainan ini. Itu pertama, siswa banyak melakukan kesalahan pada jogging, karena disuruh jogging sebenarnya agar pemanasannya merata, dia malah tidak jogging, malah jalan-jalan aja karena mungkin banyak. Yang kedua, kesalahannya ketika dibilang angka dia lupa, jadi dia akan dapat hukuman. Sebenarnya setiap angka genap dia harus memegang kaki seperti ini, ketika angka ganjil dia harus memegang seperti ini. Jadi banyak kesalahan-kesalahan seperti itu, maka diluruskan seperti ini. Baiklah, seperti itulah bentuk pemanasannya yang mengarah kepada materi kita. Yang kedua itu kita masuk kepada materi kegiatan inti pertama dalam bentuk permainan. Jadi sebelum kita masuk kepada kegiatan inti pertama,
ada baiknya kita jelaskan lagi bagaimana bentuk yang sebenarnya itu. Jadi lagi Bapak saya bilang kaki itu harus benar-benar lurus ketika cepak sila seperti ini, harus lurus seperti sila seperti ini. Dan sepak kura pun pegangan kaki harus dikunci, jangan bengkok seperti ini. Kalau bengkok seperti ini, bolanya 2 sentuh. Kalau dalam permainan sepak takraw, kalau 2 sentuh, maka itu akan pelanggaran, itu akan rugi untuk tim kita. Begitupun daripada sepak sila. Sepak sila itu harus benar-benar lurus. Jadi kalau dia bengkok tumitnya, maka dia bisa jadi mengenai perut. Ketika bola itu mengenai perut, maka pelanggaran, maka 2 kali sentuh juga. Jadi itu akan merugikan tim kita. Oke? Baik, kita masuk kepada materi itu, kombinasi teknik sepak sila dengan sepak kura. Baiklah, seperti ini tekniknya. Permainan kegiatan pertama seperti ini. Jadi ini dibagi 2 tim. Siswa dibagi sama banyak 2 tim. Jadi ini tim barisan pertama, ini tim barisan kedua. Jadi ini sama banyak. Jadi ini orang pertama, barisan belakang. Begitupun barisan berikutnya. Jadi ini kan dibagi sama banyak. Jadi dia seolah-olah berkompetisi, bertanding. Jadi siapa yang habis duluan barisannya, itu yang timnya yang menang. Jadi caranya seperti ini. Pertama dia melakukan sepak sila seperti ini, satu langkah seperti ini. Dan pas baliknya dia melakukan sepak kura seperti ini. Sampai di sekuen tersebut dia harus mengasih kepada teman yang barisan kedua. Begitupun teman barisan kedua dia melakukan seperti ini, satu langkah seperti ini. Balik dia melakukan sepak kura seperti itu sampai barisan belakang. Jadi sistem kompetisinya seperti itu. Siapa yang dulu cepat menghabisi orang barisannya, itu tim yang menang antara tim A dan tim B. Dan juga peraturannya, ketika dia melakukan seperti ini, contohnya seperti ini dan jatuh, maka dia harus mengambil bola dan balik ke barisan ini, nggak boleh dilanjutin. Jadi dia harus mengulang dari pertama. Begitupun ketika dia sudah sampai di sini, dia sudah sampai di sini dan dia melakukan sepak kura seperti ini. Dan ketika sepak kura dia jatuh, dia ambil bola, dia wajib mengulang dari awal. Itu yang membuat timnya kalah ataupun kelamaan dalam saat melakukan teknik ini. Jadi hukumannya mungkin lompat 10 kali ataupun disuruh skor jam gitu. Oke. Jadi itulah bentuk kegiatan pertama kita dalam bentuk permainan. Jadi evaluasinya yang pertama, siswa melakukan kesalahan yang disuruh itu satu langkah satu kali. Mereka karena dalam pertandingan mereka terburu-buru seperti ini contohnya. Satu kali lakukan, dia langsung sprint seperti ini. Satu kali. Nah, balik sini satu kali, langsung aja lari. Satu kali. Jadi nggak efektif karena dia buru-buru. Mungkin karena ini dalam bentuk permainan, siapa yang cepat dia menang. Dia terburu-buru, maka tim dia itu akan diberi pelanggaran, itu akan disalahkan. Jadi itulah kecurangan-kecurangan terjadi. Yang kedua, evaluasi kesalahannya itu kemungkinan ya. Pada saat dia melakukan ketika bola tidak pas di sini, dia sini. Jadi kalau bolanya belum sampai nggak pas, jadi bola itu akan melenceng ke samping. Jadi itu semakin tidak bagus teknik yang dilakukan, maka bola akan jauh melenceng. Dan itu merugikan dia juga tim dia. Maka dia akan kalah tim yang mereka karena waktunya terlalu lama gitu. Karena dia bolanya jauh. Jadi itu yang buat dia kalah timnya. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu evaluasinya. Sekali lagi kita masuk kepada kegiatan kedua yang lebih mengarah kepada teknik mendasarnya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan teknik ini dengan benar, dengan betul. Oke, baiklah. Sekali lagi kita jelaskan itu. Cara melakukannya itu yang pertama, Bapak jelaskan lagi. Pandangan itu harus jelas itu. Jangan ketika melakukan tuh kita memejamkan mata. Jadi karena takut, jadi bola itu tidak terkontrol gitu. Juga akurasinya nggak bagus. Apalagi melakukan sepak kura, kaki itu harus lurus. Kalau tidak lurus, tengok ini, itu bolanya akan jauh terbangnya, apapun juga susah dikontrol gitu. Jadi kita masuk pada
agar anak-anak enak melakukannya, kita masuk kepada kegiatan kedua, permainannya. Jadi permainannya seperti ini. Bentuklah barisan seperti ini. Jadi bentuk kun ini adalah untuk satu tim yang satu baris. Jadi mungkin ini untuk satu tim satu baris. Jadi di sini untuk tim yang kedua, ini tim A. Ini untuk tim A, dan ini untuk tim B. Ini dibuat dua karena saya sendiri, jadi saya buatnya satu. Ini sebenarnya ini dua. Jadi permainan seperti ini. Jadi barisan pertama tim A ini dibagi juga dua, dibelah dua. Jadi di sini barisan ini satu, barisan ini satu. Jadi sini satu, di sini satu, bagi sama banyak. Jadi mereka saling berhadapan. Jadi orang sini pegang bola. Jadi cara melakukannya seperti ini. Orang sini lakukan sepak bola. Kalian sini tap, kasih ke orang sini. Jadi seperti ini. Tap gitu kan. Sampai di sini dia pegang bola. Orang sini pegang bola. Ada yang melakukan sepak bola juga. Di sini tap. Sampai di sini pegang bola. Ada buat sepak bola, tap gitu. Kemudian di sini, sampai di sini. Ada orang di sini juga melakukan sepak bola. Di sini, tap. Di sini. Jadi kan sudah melakukan satu kali sepak bola, satu kali sepak bola. Orang sini satu kali sepak bola, sepak bola. Untuk pindah sini. Lakukan seperti itu lagi. Habis sini, habis sini. Habis sini untuk sini. Sampai di paling akhir, maka dia harus sprint secepat mungkin dan kasih kepada teman yang barisan kedua. Begitu pun terus sampai barisan terakhir. Dua pasang. Jadi ini tim A, di sini juga tim B. Bentuk juga seperti ini. Jadi ini tim A, ini tim B. Bentuk seperti ini. Jadi sistemnya seperti ini. Siapa yang barisannya yang melakukan habis, maka itu yang menang. Dan ingat peraturannya, pada saat melakukan seperti ini dan jatuh belum sampai nggak tertangkap sama temannya, itu akan ulang walaupun dia udah sampai di ujung. Jatuh, maka dia harus balik ke barisan awal, melakukan hal ini tersebut lagi. Jadi harus cepat. Kalau ini memang butuh kecepatan. Jadi saya melakukan tap sprint ke sini. Ini sebenarnya jaraknya mungkin agak dijauhin agar ada kejutan sprintnya. Dan juga akurasi harus benar-benar ada di sini sentuh-sentuhnya. Jadi sekali lagi seperti itu. Dan evaluasinya mungkin yang pertama, kecurangan terjadi karena saya sendiri, mungkin saya jurinya sendiri. Mungkin ketika saya milik tim A, yang tim B melakukan kecurangan, contohnya dia satu kali aja sepak bola, dia langsung lari ke sini. Satu kali aja lempar, langsung lari. Enggak sportif. Yang kedua kesalahannya kembali kepada teknik, mungkin tekniknya salah lagi karena dalam hal terburu-buru namanya, jadi dia tergesa-gesa. Yang kedua mungkin karena temannya cepat kata temannya, jadi dia melakukan kesalahan-kesalahan terjadi yang itu seperti itu. Dan juga yang keempat, evaluasinya itu tentang kekuatan kaki. Kadang laki-laki dengan perempuan beda. Jadi kalau perempuan melakukannya mungkin pas melakukan kurang kuat, jadi nggak sampai sama teman yang megang. Begitupun sebaliknya laki-laki, karena terlampau semangat melakukannya, jadi dia melakukannya tap langsung jauh ke belakang. Oke, seperti itu. Baiklah, kita masuk lagi ke evaluasi permainan kegiatan pertama, kegiatan kedua. Kita evaluasi itu yang pertama, bagaimana cara melakukan teknik ini. Bagilah bola harus pas di pada posisi ini, jadi enak melakukan seperti ini, enak melakukannya, mudah untuk dikontrol. Yang kedua, mata harus dibuka. Begitupun sepak bola. Kalau sepak bola kaki harus lurus seperti ini, jadi enak melakukannya, jadi bola pun parabol seperti itu. Baiklah, seperti itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bentuk-bentuk kombinasi teknik sepak sila dengan teknik MMA dalam permainan sepak takraw. Baiklah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan pendinginan agar otot-otot yang sudah kita lakukan olahraga ini
kembali normal dan suhunya kembali normal. Oke, lakukan seperti ini. Ini. Nah, ganti ini. Dan juga kalau Anda berpasangan, jadi pegang bahu teman seperti ini. Nah, balik sini. Jadi, dan juga tegangkan badan sini. Nah, kiri mungkin hitungan 10 atau 8 kali. Dapat hitungan seperti ini. Dan siap, ambil nafas dan buang. Itu. Baiklah. Sampai di sini perjumpaan kita untuk pembelajaran sepatah kerau ini. Ada baiknya sebelum kita pulang kita bersyukur karena diberi kesehatan dan keselamatan pada saat yang berjalan langsung dan juga ilmu. Oke, sebelum kita pulang bersyukur mulai. Bersyukur selesai. Semoga kalian pulang hati-hati dan juga sampai di rumah kita terhindar dari virus. Oke, salam olahraga.